kajian kitab Uqudul Jain tentang fikih nikah, tentang masalah fikih rumah tangga. Apa saja yang wajib dan apa saja yang merupakan hak bagi pasangan suami istri. Sebelumnya kita di pasal pertama tentang fi huquqiz zaujah al-wajibah ala zauj. Yang bagian pertama kita membahas tentang haknya istri yang wajib dilakukan oleh sang suami. Jadi apa saja haknya istri yang wajib dilakukan oleh sang suami. Sekarang kita memasuki faslul tsani. Pasal yang kedua sebaliknya. Fi huquqiz zauj al-wajibah 'ala zaujah. Haknya suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Ya, apa saja haknya suami tersebut yang wajib dilakukan oleh istri. Dikatakan kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini, para pria, itu adalah pemimpin kaum wanita. Ya, dalam hal macam-macam, dalam hal apapun. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'dhin. Dan karena Allah Subhanahu wa taala itu melebihkan, Allah Subhanahu wa taala melebihkan kodratnya maksudnya ya. Ba'duhum laki-laki 'ala ba'dim sebagian perempuan, dari orang perempuan. Jadi Allah melebihkan kaum pria dari kaum perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, ini salah satunya juga kelebihannya, yaitu wajibnya nafkah. Seorang wanita wajib diberi nafkah oleh para pria suaminya. Ya, seperti di maharnya juga, mahar kan wajib orang laki yang mengeluarkan mahar. Nafkah juga wajib laki yang menafkahi. Kemudian qala mufassiruna, sebagian orang-orang mufassir, ahli tafsir mengatakan tafdilur rijali 'alaihinna min wujuhi katsirah haqiqatan wa syar'iyatan. Perbedaan antara laki dan perempuan secara hukum syar'inya dan secara hakikatnya. Secara hukum syariatnya dan juga secara kodratnya. Apa saja? Antara lain uquluhum, akal mereka, wa ulumuhum aktsar. Ya, akal mereka dan ilmu mereka lebih banyak. Mereka dalam arti laki. Orang laki dalam hal kecerdasan ilmu itu memang lebih banyak dari wanita. Bukan berarti wanita itu orang yang bodoh, bukan. Tapi kan sudah kita pernah bahas ya. An-nisa itu naqisatul aqli wad-din. Naqisatul aql wad-din ini yang dimaksud adalah seperti haidnya, dia ada haid yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi ada libur sholat, ada prai sholat. Kemudian kalau misalkan laki, kalau prai ini, ya, ada libur untuk baca Quran, waktu-waktu tertentu tidak boleh baca Quran, kalau laki kan tidak ada. Kemudian naqisatul aql, karena memang perempuan kodratnya lebih ke perasaan. Karena wanita itu yang menjaga kehidupan. Kalau wanita menggunakan akal, maka tidak akan mampu untuk melahirkan, hamil dan melahirkan dan merawat anak dari kecil. Ya. Jadi bukan menghina wanita ini maksudnya ya. Uquluhum wa ulumuhum ini dalam arti secara kodrat. Dan kalau kita lihat memang kan banyak ulama-ulama yang pintar-pintar kebanyakan ya laki. Walaupun ada juga yang perempuan. Perempuan alimah ada.
cuman kan lebih dominan. Intinya bukan berarti sekali lagi ya perempuan itu bodoh, bukan. Ya, tapi perempuan lebih mengutamakan perasaan daripada akal. Wa qulubuhum 'alal a'mali syaqa asbir. Dan hati mereka, hati orang laki ini ya dalam hal-hal tertentu itu lebih sabar dalam pekerjaan yang keras, pekerjaan berat. Itu lebih sabar si laki. Macul misalkan. Macul tanopo. Itu lebih kerja kerasnya itu lebih. Kalau perempuan lebih ke kerjaan yang sabar, membutuhkan ketelatenan dan kesabaran dan ketelitian. Kalau laki kan membutuhkan kekuatan. Wa kadzalika al-quwwah wal kitabah ghaliban. Dan juga kekuatan. Orang laki berbeda dengan laki perempuan, lebih nonjol laki dalam hal kekuatan. Walaupun ada juga perempuan yang mungkin sampai so dibanting barang ya, saking gagahnya maksudnya. Tapi secara umum kodratnya perempuan adalah makhluk lemah dalam fisik. Ya, tapi secara umum ini kan kodrat, kita bicara kodrat. Dan masalah kitabah, masalah tulisan juga, dan masalah bicara sama. Kadang perempuan berbicara tanpa berpikir, karena mengandalkan hati. Ya, misal suaminya takok, ati mangan apa? Terserah. Ya. Kemudian ditukokno sate ngomel, lho kok sate sih? Lho jadi terserah. Beda dengan orang laki, ketika orang laki mengatakan terserah, dikasih apapun, ya. Umumnya begitu. Ya, betul. Betul mboten? Wal furusia ini mengendarai kuda. Lebih menonjol laki daripada perempuan. Wa fihimul ulama, dan laki-laki itu banyak di kalangan ulama-ulama para pria. Walaupun perempuan yang alimah juga ada. Wal imamatul kubra sughra, dan kepemimpinan. Imamul kubra itu maksudnya pemimpin negeri. Imamus sughra misalkan kayak pejabat daerah, kebanyakan perempuan. Wal jihad juga laki, kebanyakan laki. Wal jihad, dan juga jihad kebanyakan adalah laki yang dominan ya. Wal adzan, dan adzan perempuan enggak boleh adzan. Qomat boleh. Kalau adzan enggak disunahkan. Wal khutbah ini laki. Baik khutbah Jumat atau khutbah yang lain, ini laki, bukan perempuan. Wal jum'ah, dan jumatan, wal i'tikaf, dan juga i'tikaf. Perempuan boleh enggak i'tikaf? Boleh. Cuma lebih dominan i'tikaf itu dikerjakan oleh orang laki. Wasyahada fil hudud wal qisas wal ankiha wa nahwiha. Ya. Wa ziyada al mirath wa ta'sib wa tahammal diyah wa wilayatul nikah wa talaq wa raj'ah wa adadul azwaj wa ilaihim al intisab. Ya, antara lain juga masalah kisos, masalah menjadi saksi untuk hukum, itu juga orang laki. Kemudian masalah warisan, masalah warisan juga laki lebih dari perempuan. Kemudian masalah wilayatun nikah, yang bisa menikahkan adalah orang laki. Ayahnya, kakeknya, pamannya, saudara lakinya. Yang menjadi wali nikah itu laki. Ya, tidak bisa wali nikah perempuan. Kemudian tolak juga, secara umum tolak itu dari ucapan laki. Ya, tolak itu bukan dari perempuan tapi dari laki. At-tolak. Kemudian warraj'ah, rujuk juga dari laki bukan perempuan. Ya, rujuk ini misalkan ya, ada seorang laki suami yang dia mentalak istrinya, talak satu. Setelah ditalak satu, kan berlaku iddah 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali haid memang.
Berlaku 3 kali salasa quru' nih iddahnya. Nah, sebelum selesai masa iddah, si laki itu tahu-tahu merujuk dengan ucapan aku balen atau aku kembalikan kamu kepadaku atau aku rujuk kamu, maka batallah talak yang pertama tadi. Maksudnya bukan batal, maka kembalilah si suami istri tadi dalam pernikahan. Walaupun istrinya menolak. Istrinya tidak sudi apa-apalah mau macam-macam. Walaupun si istri menolak, istrinya menolak, tidak mau, gak gelem. Aku pokoknya gak gelem balen. Wis trauma atau apa ngoten. Itu tetap aja sah hukum baliknya. Sah tetap rujuknya. Nah, kalau yang perempuan ingin rujuk gimana? Nggak bisa. Rujuk itu dari laki, bukan dari perempuan. Kemudian, kecuali kalau sudah talak 3. Kalau talak 3 maka tidak bisa rujuk kembali. Kalau talak 3. Bisanya kalau misalkan kembali, maka setelah masa iddah selesai, si perempuan ini dinikah oleh orang laki lain, dan kemudian diceraikan, dan kemudian iddah, baru bisa balik. Ya, kalau tidak seperti itu tidak bisa. Itu kalau talak 3 atau talak bain. Kemudian dikatakan wa adatul azwaj, dan mempunyai pasangan lebih dari 1 itu kaum pria, bisa sampai 4 istri. Tapi kalau istri seorang wanita tidak bisa mempunyai suami lebih dari 1. Atau apa istilahnya poliandri. Kalau poliandri nggak sah. Ya ke poliandri kenapa kok yang boleh nikah lebih dari 1 itu laki, sedih perempuan kok tidak boleh nikah lebih dari 1? Coba sampean bayangkan, lek duwe anak, bapaknya sapa? Misalkan seorang istri punya suami 2, ya, terus hamil si perempuan ini. Bapaknya siapa? Tapi kalau misalkan si suami punya istri 4, hamil kabeh, bapaknya siapa? Jelas. Iya kan? Jelas. Tapi kalau perempuan punya suami lebih dari 1, kalau hamil lah bapaknya siapa? Kemudian wa ilahimil intisab, dan orang laki itulah yang meneruskan garis keturunan. Ya, jadi keturunan bukan dari pihak ibu, tapi dari pihak bapak, binnya, termasuk sukunya. Itu mengambil suku, misalkan suku apa, bapaknya suku apa, ibunya suku apa, maka ketika lahir anak, anaknya ikut sukunya, suku si bapak. Ya, itu dalam masalah, ini masalah sosial masyarakat ya. Kecuali Nabi Muhammad SAW itu sudah ada hadisnya dan banyak riwayat dan dalil bahwa Nabi mempunyai keturunan dengan nasab dari garis Siti Fatimah. Ada pengecualian. Kenapa kok dikecualikan Kanjeng Nabi kita? Karena Kanjeng Nabi kalau punya anak laki yang sampai dewasa, kan beliau punya anak laki 3. Wafat sedaya ketika kecil, semuanya meninggal ketika kecil. Kenapa kok tidak sampai dewasa? Karena kalau Nabi punya putra sampai dewasa, maka akan dinabikan sepeninggal Nabi. Akan dinabikan oleh umatnya sepeninggal Nabi. Padahal Nabi adalah penutup para anbiya dan rasul. Tapi Allah menjanjikan di dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Itu dalil bagi yang bertanya, "Loh kan bukan keturunan laki?" Ya, inna syani'aka huwal abtar, inilah dalil dari Al-Qur'an bahwa Nabi tidak terputus keturunan. Dan dalil secara hadis yo kathah lebih dari 60 hadis yang mendalilkan tentang Nabi tetap punya garis keturunan terus menerus sampai kiamat. Nah, kemudian ini yang pertama dari segi kodrat. Ya, seorang laki, perbedaan antara laki dan perempuan secara kodrat. Dan harus dihati-hati
Islam ini memuliakan wanita sesuai dengan kodratnya, sama sekali tidak menjatuhkan wanita. Dan banyak riwayat-riwayat di dalam Islam ini yang menunjukkan bagaimana wanita itu punya kemuliaan yang lebih dari pria. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, buku bapak. Bukan telapak kaki bapak, tapi telapak kaki ibu. Telapak kaki bapak itu apa? Hah? Telapak kaki ibu kan surga, kalau telapak kaki bapak? Apa? Telapak kaki bapak apa? Hah? Ojo ngomong rokok. Itu kemuliaan luar biasa. Bahkan seorang anak yang berbakti sama ibunya, itu luar biasa juga kan pahalanya. Birrul walidain terutama dengan ibunya. Bahkan dikatakan tidak menjadi wali seorang wali Allah, kecuali dia adalah orang-orang yang berbakti dengan ibunya. Bahkan dikatakan juga oleh ulama, malaikat Nabi Khidir itu tidak akan ketemu dengan orang yang tidak bakti sama ibunya. Yang tidak bakti sama ibunya. Sampai seperti itu loh. Kemuliaan wanita. Loh tapi kok ada perbedaan kayak misalkan ini nih, masalah warisan, kenapa orang laki dapat adzakar mithlu hadzal unthayain? Kenapa laki dapat 2, perempuan dapat 1? Iya, laki memang dapat 2, betul. 2 bagian dalam waris, perempuan dapat 1 bagian dalam waris, memang betul. Cuman si laki ini wajib nafkahi si perempuan. Maka itu kenapa kok dapat 2? Misal adik kakak, ya adik kakak si dapatkan warisan dari orang tua mereka meninggal, si kakaknya laki atau si adiknya laki, satunya perempuan, maka si laki ini mendapatkan 2 bagian, si perempuan mendapatkan 1 bagian. Tapi dalam hal nafkah, ketika perempuan ini mungkin tidak mampu untuk mencari nafkah karena dia perempuan belum nikah, maka yang menanggung siapa? Dulure lanang, sing oleh warisan double tadi. Nah perempuan, apakah nanggung juga? Enggak. Itulah, jadi orang tidak melihat ke sini. Ya, orang tidak melihat sampai di sini. Kayak masalah nafkah aja. Masalah nafkah kan kewajiban laki, bukan kewajiban perempuan. Orang perempuan punya uang tidak wajib untuk mengeluarkan untuk nafkah. Kecuali memang perempuannya itu berbaik hati. Aslinya kan tidak wajib. Nah kemudian waminathani, dan dari yang kedua masalah hukum syariatnya, bedaannya adalah atiyatul mahar. Masalah mahar, perempuan itu diberi mahar oleh laki. Jadi yang berhak menentukan mahar itu adalah si prianya, si wanitanya. Yang menentukan mahar jumlahnya itu pengantin wedok, bukan keluarga perempuan. Bukan, keluarga perempuan tidak berhak menentukan maharnya berapa. Tapi biasanya kalau di adat kita kan keluarga perempuan ya, oh njaluk mahar sapi 10, kebun lombok 1 hektar, gak rabi-rabi. Yang boleh menentukan, menentukan jumlahnya itu hanya pengantin, calon pengantin perempuan. Bapaknya, keluarganya itu tidak berhak menentukan mahar. Loh adatnya perempuan itu maharnya dianukan ke keluarganya. Iya, tapi yang berhak menentukan itu si perempuan. Secara hukum syariat tuh. Karena mahar itu haknya perempuan, miliknya dia setelah diberikan, bukan milik keluarga, bukan milik suami juga. Begitu menerima mahar si perempuan tersebut, maka itu menjadi kepemilikan penuh. Terserah dia mau diapain si perempuan ini. Kalau suaminya make boleh enggak? Ya utang.
Tapi kok cetek gomen masuk suami utang be istri. Mestinya kan lek istri cinta kan wis gak usah utang. Ngoten mestine ya. Seneng sampean. Pemane sing bojone sugih. Wis gak apa-apa Mas sampean kayak anu tak coba jajan-jajan iki gelang siji sampean dol pun. Enten sing ngoten. Enten apa mboten? Enten. Masyaallah enten nggih. Enten Bu nggih. Kemudian masalah nafkah juga, mahar, nafkah. Itu juga kewajiban dari orang laki. Ya, itu maksudnya perbedaan antara laki dan perempuan dalam hukum syariatnya dan dalam kodratnya sesuai dengan agama. Emang zaman sekarang ini muncul gerakan-gerakan namanya feminisme. Perempuan dia tidak mau menjadi bagian dari orang laki dalam arti ya kalau mau nafkah sendiri-sendiri. Maksudnya patungan gitu ya, patungan jadi nyari kerja sendiri-sendiri di luar urusan anak ya kudune bareng. Bahkan ada yang ekstrim lagi, seorang wanita mengatakan ya saya tidak mau mengganti popok anak saya, nyeboin anak saya itu kan urusannya orang laki, ngapain saya jadi budaknya orang laki. Ada yang jadi aliran seperti ini sudah mulai muncul, menyamakan hak. Tapi ini tidak sesuai dengan kodrat, sama sekali tidak sesuai dengan kodrat. Islam ini mengatur wanita pria sesuai dengan kodrat masing-masing. Justru wanita ini akan menjadi mulia ketika si suami dan istri ini menjalankan syariat dengan benar. Ketika menjalani rumah tangganya sesuai dengan hukum syariat yang betul, justru saling memuliakan satu sama lain. Seharusnya loh ya. Cuman repotnya zaman sekarang ini karena pengaruh film, media sosial, itu memberikan pelajaran kepada baik laki maupun perempuan, pelajaran yang sudah keluar jalur dari jalur syariat. Macam-macam, gak karuan kabeh sering. Kayak seorang wanita ketika dia tidak pakai kerudung, maka suami tidak berhak untuk menyuruhnya pakai kerudung. Kenapa? Hak asasi. Enten. Ada seperti itu. Suami tidak boleh melarang istrinya kerja. Nah, istrinya kerja terserah mau kerja di mana. Akhirnya kerja gak karuan campur wong lanang di kantornya. Akhirnya malah duwe konco di kantor lanang. Akhirnya gak karuan. Ketemune mek bengi tok. Wis padha kesele padha ngantuke. Turu isu-isu tangi berangkat kerja. Dua-duanya. Anak kesapa? Pembantu. Ya wajar kalau suami mencari yang lain, si istri juga bisa mencari yang lain kan. Nah ini gara-gara pemikiran-pemikiran yang ada pada zaman sekarang yang tidak karuan. Coba kalau mengikuti syariat, memang tidak dilarang istri kerja, tapi lebih mengutamakan keluarga, suami dan anak. Misalkan kerja online. Ya, terus apa fungsinya istri kalau di rumah? Loh, di rumah dia menjaga rumah, menjaga anak, dan dia zaman sekarang kan mudah untuk kerja dari rumah pun bisa, online kan misalkan, bisa kan, tanpa harus mempertontonkan tubuhnya. Kemudian ketika suaminya pulang kerja disambut, digenakno, gak diomeli sik mestinya ya. Jadi begitu mulai kerja kesel diambil sepatunya, tasnya kerjanya itu, terus dia siapkan apapun. Mandinya apa segala macam, anduknya disiapkan, pakaian ganti sudah disiapkan. Ini pahala luar biasa ini bagi si perempuan kayak gitu. Tapi karena pengaruh film, pengaruh segala macam, suami pulang kerja langsung ngopo? Diomeli. Kok telat mulai nih? Yang dia ini gajine duit kurang, nafkah anu mau diomeli gak karu-karuan. Ya metu maneh. Suami mari mlebu metu maneh. Coba kalau misalkan difungsikan syariat, suami pulang disambut dengan senyum.
Ya, disambut dengan segala macam. Maka si suami ketika mendapatkan kenyamanan, dia akan membalas kenyamanan untuk istrinya juga. Nah, omongan-omongan orang-orang yang naudzubillah niki kan, lah kok enak suami diseneng notok. Jadi suami diriwui juga. Lah kalau suami diriwui, suaminya enggak bakal menyenangkan. Wis diocai, diomeli, bahkan di kantor lagi kerja di WA sing masalah-masalah yang kadang-kadang bukan masalah penting. Akhirnya tambah gak karuan kan? Jadi, apa ya? Ada imbal balik, ada saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, punya fungsi masing-masing. Jangan melewati dari kodratnya. Kalau melewati dari kodratnya dan tidak berpegangan dengan syariat yang benar, keluarga itu tidak bakal jadi sakinah mawaddah warahmah karena masing-masing mengandalkan egonya. Lah kok enak suami ngono, lah kok enak istri ngono, akhirnya suami bakal gitu juga. Lah kok enak istri di omah tok, mek kerjane apa sih? Akhirnya kayak jalur sudon gitu kan. Paling nyapu masak mari ngono delok TikTok sampai sore. Lah aku kerja mulai isu sampai sore. Ngono sih diomeli. Suami kan begitu. Si istrinya, ini aku ini didadin apa sih mek dijarno tok, gak diperhatikan. Mulai-mulai sik nyekel HP. Ya kan? Akhirnya kan jadi masalah kan? Coba kalau masing-masing memenuhi hak dan kewajiban sesuai syariat. Gak bakalan. Makanya zaman dahulu itu banyak orang yang Masya Allah, keluarga Masya Allah, anak-anak juga Masya Allah, karena masing-masing punya fungsi. Dan fungsinya diterapkan di kehidupan mereka masing-masing. Suami punya fungsi begini diterapkan, istri punya fungsi begini juga diterapkan dalam hal syariat. Maka itu banyak anak-anak yang akhirnya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Karena tumbuh dari keluarga yang Masya Allah secara agama. Tapi kalau tumbuh dari keluarga yang jauh dari syariat, mengamalkan syariat ini, ya anak ini bakal tumbuhnya begitu juga kan. Ketika anak kecil dia melihat bahwa si suami, si ayahnya itu diperlakukan dengan sadis oleh istrinya misalkan digoblok-goblok apa dikeplaki ngoten. Maka si anak ini kalau laki dia akan trauma dengan pernikahan dengan perempuan. Kalau anak ini perempuan maka dia akan semena-mena dengan suaminya. Itu pelajaran. Atau seorang laki suami yang keras banget dengan istrinya, yang mungkin moroh tangan, gampang main tangan dan sebagainya, ketika dilihat oleh anak perempuan maka dia akan trauma untuk nikah. Dilihat oleh anak laki maka dia akan merendahkan wanita. Bahaya loh, sangat berbahaya. Tapi kalau ikut syariat, anak akan melihat bagaimana ayah dan ibunya luar biasa dan menjadi panutan bagi kehidupan dia. Anak bakal kepingin aku duwe bojo koyo ibu, kepingin aku duwe bojo koyo bapak, kalau anak perempuan. Pasti begitu kalau menerapkan syariat. Ya, itu penting sekali syariat. Hati-hati dengan omongan-omongan yang gak karuan atau pelajaran-pelajaran melalui media-media sosial yang gak karuan. Dan juga hati-hati dengan omongan orang. Zaman saya ya omongan orang ini luar biasa. Banyak rumah tangga kacau balau ya karena omongan orang. Loh, bojone sampean anu. Omongan-omongan seperti ini kalau didengarkan dan terpengaruh ya menjadi hancur juga kan. Kembali lagi karena tidak berpegangan ini loh. Banyak kasus-kasus begitu. Lagian ngapain sih kita ngurus rumah tangganya orang? Bu, aku ndelok bojone sampean mang ngomong-ngomong ngambek wong wedok di pasar. Wong wedok luwih ayu to kok sampean. Luwih putih to kok sampean lak ireng ah. Wah. Coba ibu-ibu gitu kan panas enggak? Panas. Begitu suami pulang langsung santap wajan. Ternyata orang tersebut perempuan itu pelanggan beli. Nah, sing ngomongi ini yang rusak ini yang provokasinya ini, provokator ini. Akhirnya ngapain? Apa perlunya? Hah? Tidak ada manfaatnya sama sekali, kayak gitu itu malah menghancurkan rumah tangga orang.
Dan itu banyak kasus begitu tuh. Yang salah siapa? Yang salah yang setan-setan ini nggih, sing nyetani ini. Ya, sing nyetani ini sing salah. Juga si pasangan itu juga salah. Kenapa? Kalau dia menerapkan syariat sekali lagi dia tidak akan gampang menerima omongan orang. Ya kan? Gak bakal gampang. Tabayyan. Daja afasikum binabai fatabayanu. Pak ngapunten atau Mas, tadi ada omongan gini-gini sampean katanya gini-gini sinten niku. Kan enak loh. Gak moro dipetututi, kesel mulai teko pasar moro cemberut. Takoki ana apa, Dik? Gak apa. Kopine pun Dik, gawe dhewe. Waduh. Gak iso gawe ta? Duwe tangan kok. Hah? Gara-gara omongan orang yang belum pasti gini tadi kan? Akhirnya suami kesel, marah, timbul marah, geger. Lah sing provokasi ini keplokan. Ya, hati-hati. Jadi zaman sekarang ini memang gak kok zaman dulu itu. Makanya zaman saiki akeh wong gak dadi wali ngene nih. Zaman dulu Masya Allah keluarga-keluarga zaman dulu anak-anaknya menjadi soleh-solihah Masya Allah. Luar biasa semua. Ya gara-gara mereka benar-benar menerapkan Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bayangkan ya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, abah beliau kan namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Waktu beliau masih kecil, di kandungan atau masih kecil, abahnya safir ke Mekah, jadi mufti Mekah. Jadi tidak bisa pulang, karena zaman itu perjalanan itu kan repot toh. Kalau sekarang kan pesawat. Dan gak ketemu dengan ibunya sejak melahirkan Habib Ali sampai gede, gak ketemu belas, mengirim surat, kirim duit. Tapi iso dadi Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dirawat seorang ibu yang ditinggal suaminya pergi di negara lain karena menjadi mufti di sana, yang tidak bisa pulang. Tapi malah anaknya jadi Masya Allah dan luar biasa, wali. Coba lihat saiki. Ditinggal seminggu sampai sing lanang anaknya diprovokasi. Teleponnya bapak. Waran kon kangen. Nggih napa mboten? Lho nggih. Iki akeh sing ngaku kabeh. Sampe iki curhat. Kesempatan curhat pada pengajian iki nggih. Metu seminggu mawon 10 hari mawon sudah ribut. Makanya dulu kayak apa? Bukan cuma itu loh, banyak loh. Para ulama-ulama yang dari Hadramut mereka datang ke Indonesia, nikah di Indonesia. Padahal di sana punya anak. Dan tidak ada masalah. Karena perjalanan pada waktu itu memang susah. Mau balik itu perjalanan pak kapal itu 11 bulan kan nyampe. Dari Surabaya ke Mukalla. Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Nah, dari Gresik, pelabuhan Gresik, beliau pulang ke mana ke Mukalla, ke Hadramut. Itu beliau naik kapal 11 bulan kan nyampe. 11 bulan. Mbak kapal laut, 11 bulan. Ini gorong muntahe, gorong segala macam di kapal kan, kapal goyang terus. 11 bulan, makanya itu karena susah, makanya banyak yang, tapi subhanallah istrinya, anaknya Masya Allah kabeh yang ditinggal. Nek saya coba. Hah? Itulah, makanya pentingnya dalam rumah tangga itu berpegangan dengan syariat agar supaya manfaat dan berkah hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Enten pertanyaan? Ada yang bertanya? Pertanyaan ada enggak? Tidak ada pertanyaan itu? Ada? Apa?
Ah, wajib apa? Nafkahi. Mahar wajib nafkahi apa sih? Mahar itu pemberian ketika nikah, bukan termasuk nafkah. Beda. Beda. Jadi mahar itu adalah pemberian ketika nikah dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, untuk jumlahnya yang menentukan adalah si perempuan. Dengan sesuatu yang bermanfaat apapun itu asal bukan sesuatu yang haram atau najis. Nah, afdolnya mahar itu tidak banyak-banyak. Afdolnya tidak banyak-banyak. 1.000 nggak apa-apa. Loh, kok didik 1.000? Coba sampein pikir ya. Kita mahar 100.000 tapi bandani seumur hidup. Ya kan? Masa mahar sampai ratusan juta sih bandani mana seumur hidup? Kok apes men sebenarnya? Ya enggak apa-apa sih kalau perempuan minta mahar, menentukan mahar yang banyak ya enggak apa-apa. Haknya dia kan. Cuma ya opo sih rek. Sampai sing melanang-lanang gurung kawin tampang melas gitu. Ya opo sih. Kayak iso nego ta. Mbok 1.000 apa? Jadi mahar itu wajib dan yang menentukan adalah si wanita jumlahnya. Apapun ya, benda apapun. Asal manfaat dan tidak haram dan tidak najis. Kemudian nafkah itu juga menjadi kewajiban yang berbeda. Nafkah adalah kewajiban, nafkah itu kewajiban harian sampai kapan nih? Sampai mati. Enggak ada terputusnya. Terputusnya nafkah itu cuman kalau si istri mengatakan kepada suami, aku sudah punya uang, enggak usah sampai nafkahi. Aku sugih, enggak usah sampai nafkahi. Nah, itu bebas wis. Walaupun langka kayak ngoten niku. Ada lagi tuh? Enggak ada. Yang di ibu-ibu ada enggak? Enggak ada. Wallahu alam bissawab. Insyaallah Ahad depan saya waktunya ke Jakarta rutinan. Ahadnya lagi anak insyaallah berangkat umroh. Dadaan memang karena diminta mimpin jamaah. Mohon doanya dan anak nawarkan juga yang di grup-grup yang mau untuk wakaf Quran. Ya, untuk mewakafkan Quran karena kita tahu pahala wakaf itu tidak akan berhenti sampai kiamat. Kemudian di Mekah dan Madinah itu tempat yang kalau kita melakukan apapun amal ibadah dilipat gandakan sampai jutaan kali lipat. Nah di sana memang ada Quran-Quran khusus cetakannya dan ada stempel khususnya, maka itu lebih mahal. Itu biasanya ada orang-orang yang nitip beli sama mereka ini, kemudian setelah akad wakaf dan akad nitip, kemudian dimasukkan ke Masjidil Haram, Mekah ataupun Madinah. Ya, jadi belinya di sana dengan orang-orang tertentu memang. Kemudian niat wakaf, kemudian mewakalahkan, kemudian setelah itu dimasukkan ke Masjid Haram Mekah ataupun Haram Madinah untuk wakaf Qurannya. Jadi memang Qurannya bukan sembarangan karena seragam kan di sana itu kan Quran podo kabeh. Dengan ada stempelnya. Kalau tidak ada stempelnya biasanya kena razia dan ditaruh di masjid yang lain di luar Masjidil Haram itu. Bagi yang mau nitip silakan. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Al-Fatihah.